Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dika Chandra, NIM 2020313013. Di sini saya akan menjelaskan materi kutipan, serapan, dan daftar pustaka. Kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaian secara umum. Adapun cara pengucapan serta penulisan dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapan bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat merupakan penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakaian bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim di dalam kalimat dan makna tidak berubah. Selanjutnya, jenis-jenis kata serapan. 1. Adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan dan penulisan sama sekali, atau pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contoh: golf, supermarket, mall, plaza. 2. Adaptasi. Pemakaian bahasa yang mengambil makna kata asing itu sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contoh: akun menjadi akun. 3. Penerjemahan. Bahasa yang mengambil konsep dari bahasa asing itu sendiri. Contoh: business menjadi bisnis, community menjadi komunitas, diskon menjadi diskon. 4. Kreasi. Kata yang mengambil konsep dengan menerjemahkan istilah asing atau kata yang lebih dari satu kata. Contoh: efektif menjadi hemat. Kata serapan yang sering salah dalam pembacaan. Yang salah, respon. Yang benar, respons. Yang salah, diagnosa. Yang benar, diagnosis. Yang salah, analisa. Yang benar, analisis. Praktik, aktivitas, resiko, sholat, objek, antri, sekedar, standarisasi, sistem, menyukseskan, tekad, kualitas. Selanjutnya, kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulisan dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Fungsinya: 1. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme atau pemalsuan. 2. Membantu membaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutipan. 3. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. 4. Pengutipan yang telah akan mengamankan penulisan pada ide orang lain yang salah dan menguatkan penulisan pengutipan melalui kutipan yang dimuat
dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulisan menganggap perlu adanya pengegasan terhadap pernyataan yang ditulis. Ungkap dalam karya ilmiah, pengutipan dengan cara kutip langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang membuat kutipan tersebut. Terhadap dua tujuan dari pengutipan langsung. Pertama, mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat merupakan istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan sebagainya. Agar tidak disalah tafsirkan karena hal yang disampaikan merupakan hal yang baru, maka penulisan dapat menuliskan kutipannya secara langsung. Kedua, pengutipan langsung dapat memberikan tekanan hal untuk diberi perhatian pada suatu yang khas dari orang lain, walaupun bukan hal baru. Bila kutipan langsung mengandung ciri khas dari orang lain, maka kekhasan tersebut harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Penulisan kutipan disingkat ditandai dengan tanda baik petik, dan di bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya adalah penulisan sumber. Diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara penulisan nama, penulisan kutipan tahun dan halaman berapa kutipan tersebut diacu. Penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2-3 barisan yang dapat langsung dimasukkan di teks. Contoh kutipan langsung. Menurut Pati 5 2013-4, penulisan mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti meneliti apa yang akan digunakan pada peneliti skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang halus dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi atau logis, epistemologis, psikologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. 2. Inam 1999-133 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulisan berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan penulisan nama, penulisan dari sumber aslinya, dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menulis nomor halaman seperti penulisan pada kalimat langsung, atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dalam menulisnya dengan kalimat sendiri. Contoh kutipan tidak langsung. 1. Seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif
bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama, penulisan, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam karya. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah ini tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujuk yang banyak dari berbagai pemikiran orang lain. Adapun manfaat yaitu untuk mengarahkan pembacaan suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait secara semacam buku, kajian atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lebih lanjut soal topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut. Urutan penulisan daftar pustaka. Urutan penulisannya diteruskan ke kanan dari sisi penulisan. Namun penulisannya harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Barulah kemudian tahun terbit. Tidak masalah bila tidak ada tahunnya. Anda tinggal tulis tanpa tahun. Setelah itu judul buku yang digunakan ditulis dengan huruf miring, italik. Terakhir, tulis nama kota atau tempat di mana karya diterbitkan dari akhir dengan tanda titik 2. Lalu sambungkan dengan nama penerbitnya dan diakhiri dengan tanda titik. Misalkan, satu buah buku berjudul Statis dan Anarki yang ditulis oleh Mikhail Bakunin dan diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2007. Maka nanti di daftar isi ditulisnya menjadi Bakunin, Mikhail 2017 Statis dan Anarki Jakarta 2 PT Gramedia. Baik, itu saja. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.